Tapi kalau kita kurang tidur, badan kita akan radang. Kita kan nggak mau pakai obat terus karena radang akan tetap terjadi. Jadi bisa saja orang sakit gula karena aktivitas, bukan karena makanan. Apakah hipertensi ada hubungan sama gula? Untuk sehat itu sebenarnya nggak sulit ya. Cuma kita yang bikin sulit ya. Jika kita cek ternyata tensi kita tinggi ya hipertensi. Apa yang kita mesti lakukan? Tensi kita tinggi itu karena ada penyempitan pembuluh darah kronis ya bertahun-tahun. Beda kalau misalnya kita dikagetin gitu, kaget tensi kita naik atau kita habis olahraga terus tensi kita naik itu beda ya. Itu hanya sementara kan, normalnya seperti itu ya, tensi akan naik pada saat kita berolahraga, pada saat kita kaget, pada saat kita beraktivitas. Tapi begitu kita istirahat dia akan turun lagi. Nah kalau misalnya kita sedang istirahat, sedang nonton, tensi kita tinggi, sedang ngobrol-ngobrol, tensi kita tinggi, berarti kita ada hipertensi. Ya, kalau misalnya ada orang habis olahraga tensi terus tinggi, terus saya hipertensi ya belum tentu. Jadi peninggian tekanan yang bertahun-tahun sehingga ada inflamasi atau ada radang di pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya menyempit. Penyempitan ini akibat karena radang di pembuluh darah. Jadi kolesterol datang ke sana untuk memperbaiki radang di pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya makin lama makin menyempit. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Jadi bagaimana caranya untuk menurunkan hipertensi? Berarti kita harus menurunkan radang di tubuh. Nah, penyebab radang apa? Aktivitas yang berlebihan. Biasanya hipertensi itu akibat aktivitas yang berlebihan. Aktivitas berlebihan itu artinya kita punya jadwal selama 24 jam, kita lebih banyak beraktivitas daripada beristirahat. Nah, itu yang berlebihan. Biasanya normalnya kita tidur atau istirahat atau tidur itu sekitar 7-8 jam. Tapi kalau kita kurang tidur, badan kita akan radang. Jadi hipertensi kaitannya dengan istirahat. Selalu kaitan dengan istirahat. Dengan hipertensi selalu berpikir kalau kita hipertensi kita harus banyak istirahat. Lebih banyak istirahat daripada orang yang normal. Jadi kalau misalnya kita tidur 7-8 jam terus ada orang yang hipertensi gitu ya, dia harus tidur lebih banyak. Bisa 9 jam, bisa 10 jam. Jadi kalau orang sakit, dia mesti istirahat lebih banyak daripada orang yang sehat. Ya, sehat misalnya kita tidur jam 9 malam. Kalau orang yang sakit dia harus tidur lebih cepat. Jam 8 udah tidur. Karena cuma itu caranya untuk menurunkan tensi. Ya selain obat-obatan, kalau misalnya kita sakit ya kita pakai obat lah. Tapi setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita kan nggak mau pakai obat terus karena radang akan tetap terjadi. Jadi selama kita pakai obat tensinya akan normal, tapi kita terus bikin radang, pembuluh darah tetap menyempit. Jadi kuncinya yaitu di istirahat. Kalau hipertensi, peninggian tekanan darah akibat selalu diaktifasi terus oleh aktivitas terus menerus. Tidur cuma 3 jam, 4 jam. Sehingga lama-lama pembuluh darah menyempit. Sehingga tensinya akan naik. Pakai obat dia akan turunkan tensi, tapi radangnya tetap terjadi. Jadi pembuluh darah nggak pakai obat, dia tensinya naik. Jadi radang tetap terjadi. Pembuluh darah tetap menyempit. Nah kita nggak mau kan pembuluh darah kita menyempit, nanti bisa serangan-serangan yang lain, stroke dan lain-lain. Apakah hipertensi ada hubungan sama gula? Mungkin saja. Mungkin iya, mungkin enggak. Jadi kita mesti cek gulanya. Kalau misalnya ada gula di badan tinggi, diabetes misalnya, badan kita akan meradang. Inflamasi atau radang. Radang di semua organ di tubuh kita termasuk pembuluh darah. Pembuluh darah menyempit, hipertensi juga. Jadi nanti kita mesti cek, oh saya hipertensi, kenapa? Saya ada gula nggak? Gulanya nggak ada masalah. Gula nggak ada masalah, gula normal, berarti kita kurang istirahat. Banyakin istirahat, banyakin tidur, Minimal 8 jam kalau hipertensi. Malam, siang boleh ditambahkan setengah jam, 30 menit yang lama-lama. Kalau kita ternyata gula darah tinggi, berarti kita juga harus benerin gula darahnya. Mesti dicek apakah dari makanan atau aktivitas. Aktivitas berlebihan juga akan bikin gula darah tinggi. Dari makanan yang berlebihan, karbohidrat terutama karbohidrat, gula darah akan tinggi. Aktivitas berlebihan itu artinya bukan kita olahraga ngangkat beban berat gitu, enggak. Tapi ada waktunya gitu. Mesti cukup istirahat lah. Walaupun kita cuma santai-santai nonton aja tapi sampai tengah malam. Itu dianggap aktivitas kita berlebihan. Kurang diatur antara beraktivitas dan beristirahat. Kalau kita berlebihan aktivitasnya, simpatetik kita juga berlebihan, gula juga akan naik. Jadi bisa saja orang sakit gula karena aktivitas, bukan karena makanan. Tok. Dari makanan juga bisa, dari aktivitas yang berlebihan juga bisa. Dari aktivitas juga bisa meningkatkan tensi. Jadi kalau kita punya hipertensi, kita cek makanan kita bagus, tidak terlalu banyak makan, sering puasa, tidak terlalu banyak makan gula-gula atau karbohidrat tidak banyak. Tapi kalau gula kita naik, artinya kita memang kurang istirahatnya. Karena liver bisa bikin gula sendiri pada saat kita stres, pada saat kita kurang istirahat. Jadi tidurnya mesti benar. Nah terus sekarang bagaimana cara supaya tidurnya cukup? Pertama, tubuh itu mesti membiasakan diri. Kita tuh mesti membiasakan diri. Biasa ngangkat 10 kilo, disuruh ngangkat 20 kilo ya susah. Biasa ngangkat 50 kilo, tapi disuruh ngangkat 5 kilo, jadi nggak enak juga.
Biasa tidur 3 jam, disuruh tidur 8 jam, ya susah. Biasa tidur 8 jam, 3 jam juga nggak enak. Radang badannya. Mesti dibiasakan. Caranya gimana? Kita mesti membiasakan menutup mata setelah jam 8 malam, jam 9 malam. Tutup mata aja, tutup mata. Tutup mata aja. Dan membiasakan membuka mata setelah jam 5. Jam 8 sampai jam 5 pagi. Jadi biasain aja. Walaupun nggak tidur, tapi membiasakan. Dan itu butuh waktu yang lama. Nggak cuma seminggu, 2 minggu kita bisa sulap. Biasa tidur 3 jam jadi 8 jam, nggak mungkin. Butuh waktu yang lama untuk membiasakan diri. Jadi membiasakan mata kita akan menutup mata setelah jam 8 malam. Dan membiasakan kita akan mulai aktivitas jam 5 pagi. Jadi artinya kita bangun pakai alarm. Jangan diganggu dengan cahaya. Kalau bisa tidur, jangan pakai cahaya. Tidur, tidak ada suara, tidak ada cahaya, bangun dengan pakai alarm. Jangan coba membiasakan memikirkan apapun masalah akan dipikirkan besok. Jangan terbiasa memikirkan masalah atau lupa, mesti diingat lagi, mesti nyatat lagi, mesti buka laptop atau buka handphone tengah malam. Jangan. Membiasakan diri bahwa kita udah sampai jam 8 malam atau jam 9 malam udah stop. Yang lain besok. Nah itu membiasakan, dan ini nggak gampang dan butuh waktu. Jadi kita lihat anak kecil tidurnya enak sekali kan, baru nangis terus langsung tidur gitu. Kalau kita susah, kepikiran terus, susah, banyak yang dipikirin. Kebangun mungkin jam 2, jam 3, 4 tidur cepat, tapi kebangun jam 2, jam 3 terus susah tidur lagi. Sebenarnya gampang kan, disuruh tidur bukan disuruh kerja. Tapi kita yang bikin susah karena kebiasaan kita untuk bangun atau tidur sebentar. Jadi kebiasaan. Nah, kita harus membiasakan lagi. Di badan kita harus biasakan lagi. Jadi pagi, lakukan aktivitas di pagi hari, pagi, siang, sore, mulai jam 3, jam 4, itu mulai stop. Jangan terlalu banyak aktivitas yang bikin stres, yang banyak mikir. Mulai relax. Kemudian lakukan makan. Kalau yang buat yang susah tidur, makanlah sebelum tidur. Supaya untuk bantu tidur. Jadi kalau pagi makannya sedikit, makan siang sedikit, malam atau sore makanan malamnya banyak, supaya bantu tidur. Supaya lelap, supaya ngantuk, supaya susah mikir, susah beraktivitas karena ngantuk. Karena kekenyangan. Makan kenyang sebelum tidur supaya bantu tidur. Buat Anda yang, saya nggak masalah, gampang lelap tidur, nggak ada mengaruh dengan makannya, silakan, nggak usah makan sebelum tidur. Kalau misalnya Anda takut gemuk. Tapi kalau buat Anda yang problemnya di hipertensi dan ingin cepat tidur, dibantu sama makan. Bantu sama makan, bantu sama relaksasi, bantu dengan meditasi, ya terserah. Atau olah nafas, supaya rileks, supaya bantu tidur. Jadi apapun caranya supaya bisa dibantu tidur. Mau pakai musik, mau pakai ngaji, pokoknya harus bantu tidur. Tapi jangan aktivitas jam 12 malam, jam 1 malam, kebangun, terus aktivitas. Jangan. Nanti tubuh akan terbiasa juga untuk beraktivitas tengah malam. Kalau mau sholat tahajud misalnya. Habis itu tidur lagi. Tujuannya supaya kita rileks, menurunkan tensi. Tujuannya seperti itu. Tidur penting sekali. Dan dari pagi kita aktivitas. Kalau memang tensi kita tinggi, kita cek tensi kita tinggi pada saat siang, makan siang. Makan siang, rileks. Rileks, paling 30 menit, tutup matanya, relaksasi. Olah nafas, tarik nafas, buang nafas dengan hitungan yang agak panjang. Tarik nafas, buang nafas supaya rileks. Bisa dibantu dengan aplikasi handphone atau dari jam supaya rileks, supaya bantuin rileks. Ketukan nafas 1-2 kali, buang nafas 1-2-3 kali. Usahakan tarik nafas sama buang nafas itu sama atau lebih panjang pada saat buang nafasnya. Atau dengar musik yang rileks, tutup matanya 30 menit. Itu untuk orang hipertensi penting sekali, penting sekali. Untuk yang buat Anda hipertensi, jangan olahraga sore. Jam 3, jam 4 ya nggak ada, bukan saatnya olahraga. Jam 3, jam 4 sore saatnya relaksasi. Santai ngobrol sama keluarga, nonton yang lucu-lucu, ya main sama keluarga gitu, main sama anak yang santai-santai. Minum teh santai-santai, cemilan sore-sore. Bantu nanti setelah maghrib, setelah malam, jam 6 makan, habis itu tidur. Jangan ada aktivitas lagi, matiin handphone. Handphone jauhin. Habis jam 6, jam 7 matiin handphone. Jangan deket-deket sama handphone, jauhin. Mengecas juga dibalik, handphonenya mesti dibalik. Jadi hipertensi itu sebenarnya nggak susah. Kalau kita bisa tidur atau pindah ke luar kota yang nggak punya sinyal. Nggak punya sinyal, jadi nggak terikat dengan, nggak ada wifi, nggak ada internet, sore-sore dia redup, tensinya pasti turun. Nggak ada apa yang mau dipikirin, nggak ada gangguan, tensinya pasti turun. Jadi hipertensi itu gampang, banyakin tidur, banyakin istirahat, dan dijadikan lifestyle. Kalau kita tidur 3 jam sehari, bukan berarti kita buang waktu. Selama 3 jam sehari tidur, itu tubuh memperbaiki kerusakan. Nggak cukup.
Karena 21 jam kita merusak, aktivitas merusak. Aktivitas itu katabolik, merusak sel. Jadi kita butuh waktu paling nggak 8 jam untuk tidur. Apalagi kalau hipertensi, bisa lebih banyak. Jadi usahakan, kalau misalnya biasa tidur 4 jam, walaupun dapatnya cuma 5 jam, 6 jam, tetap aja tutup mata jam 9 malam atau jam 8 malam, bangun pakai alarm jam 5. Walaupun nggak tidur, biasakan dulu tutup mata dan bangun jam 5. Nggak enak, nggak biasa, emang nggak enak. Butuh waktu. Setahun, 2 tahun, penyakit kronis loh. Puluhan tahun kita membiasakan diri kita. Nanti kita lihat setahun, 2 tahun, kita lihat hasilnya. Tensinya akan turun tanpa obat. Kita berpikir sayang banget waktunya untuk tidur. Besok saya bisa ngerjain ini, besok ini ngerjain ini, besok ini ngerjain ini, besok ngerjain ini, banyak rencana yang kita bisa kerjakan. Tidur itu membuang waktu, enggak. Tidur itu memperbaiki kerusakan yang kita buat. Jadi pentingnya tidur untuk orang hipertensi. Yang harus dibiasain dari sejak muda, karena banyak orang hipertensi dari sejak muda. Kalau Anda lagi hipertensi tinggi, jangan olahraga dulu. Olahraga itu nggak menurunkan tensi, naikin tensi. Olahraga itu menaikkan tensi. Tensinya bagusin, baru setelah itu Anda olahraga. Kalau misalnya mau olahraga pagi. Jangan lakukan olahraga di sore hari, karena sore hari waktunya untuk menurunkan tensi, untuk relaksasi. Pagi waktunya untuk aktivitas, menaikkan tensi. Jadi atur 24 jam, namanya circadian rhythm.